Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai FOMO. Apa itu FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Artinya adalah ketakutan ketinggalan atau melewatkan suatu informasi. FOMO adalah suatu kondisi yang dapat menyebabkan orang berlaku di luar batas kewajaran di sosial media. Selain takut ketinggalan berita di media sosial, mereka juga kadang sengaja memasang gambar, tulisan, atau bahkan mempromosikan diri yang belum tentu jujur hanya demi terlihat update. Ironisnya, hal ini bisa dianggap sebagai cari sensasi dan kebahagiaan mereka di media sosial. Kondisi ini semakin marak saat Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Pet, dan media sosial lainnya berubah menjadi suatu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa tanda-tanda seseorang mengalami sindrom FOMO? Yang pertama, lebih tertarik untuk beraktivitas di sosial media. Tanda seseorang memiliki sindrom FOMO yang paling utama adalah rasa ketertarikan dan keinginan berlebih yang dirasakan seseorang untuk beraktivitas di sosial media. Jika seseorang enggan melakukan sosialisasi di dunia nyata dan lebih memilih di media sosial, besar kemungkinan orang tersebut sedang mengidap FOMO. 2. Susah mengalihkan diri dari gadget. Selalu fokus pada handphone, bahkan saat sedang berada di acara yang penting, hangout dengan teman, dan berada di sebuah pertemuan penting. 3. Terobsesi dengan kehidupan orang lain. Selalu penasaran dengan kondisi kehidupan orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan dia mengikuti dan stalking seseorang di media sosial. 4. Selalu mengecek handphone. Selalu mengecek apakah ada notifikasi baru dari semua sosial media di handphone. Takut ketinggalan berita atau update terbaru dari orang-orang. Dia tidak mau ketinggalan sedikit pun. 5. Takut ketinggalan gosip. Selalu mencoba untuk mendapatkan gosip terbaru terlebih dahulu dari orang lain. Tidak mau jika dia adalah orang terakhir yang mengetahui gosip hangat, sehingga menghabiskan waktu untuk mengumpulkan gosip agar tidak ketinggalan. 6. Selalu merasa ketinggalan berita, meskipun sudah mengetahui cukup banyak informasi. Tidak peduli sebanyak apa informasi yang dia ketahui, seseorang yang menderita FOMO selalu merasa ketinggalan berita. Dia selalu merasa tidak mengetahui apapun mengenai berita tersebut. Lalu apa penyebab FOMO? Yang pertama, penggunaan sosial media yang berlebihan. Penyebab utama yang membuat seseorang mengalami sindrom FOMO yaitu karena penggunaan media sosial yang berlebihan di kalangan masyarakat saat ini. Tanpa kita sadari, hampir seluruh media sosial dengan mudahnya menampilkan jutaan rutinitas kehidupan manusia di dunia. Hal ini membuat kita menjadi sering merasa jauh tertinggal dari orang lain. 2. Menggunakan sosial media untuk mencari tahu kondisi hidup orang lain. FOMO dapat terjadi karena seseorang menggunakan sosial media untuk mencari tahu tentang kehidupan orang lain dan biasanya orang-orang yang mereka kenal. Mulai dari apa yang orang tersebut lakukan, atau mereka sedang berada di mana, dan apa yang mereka kenakan, dan bahkan mereka membaca status yang tertulis dan ekspresi orang tersebut. Itulah salah satu yang banyak dilakukan oleh generasi milenial ketika berselancar di media sosial. Hal ini membuat mereka merasa tertinggal. 3. Adanya kecenderungan membandingkan diri dan ingin menjadi sempurna dalam berbagai area hidup. Kecenderungan ini membuatnya terus ingin mengecek sosial media dan melakukan penilaian yang subjektif. Hal ini membuatnya merasa insecure atau terintimidasi dengan pencapaian orang lain dan berusaha mencapai standar ideal supaya tidak terkalahkan oleh orang lain. Hal ini tentunya akan membuat keletihan secara emosional dan akhirnya terjebak pada ketidakberdayaan saat menemukan diri di bawah pencapaian orang lain. Lalu bagaimana cara mengatasi FOMO? Yang pertama, mengakui dan menerima bahwa Anda sedang mempunyai masalah. Ini adalah cara pertama yang dapat dilakukan. Pengakuan dan penerimaan
bahwa diri sedang merasa cemas, insecure, dan terintimidasi dengan situasi bisa membuat perasaan lebih lega. Yang kedua, mengelola sosial media. Tahan diri untuk tidak bergantung pada sosial media walaupun terasa sulit jika secara langsung untuk menonaktifkannya. Kita perlu lebih berusaha dan belajar untuk mengatur serta membatasi diri akan aktivitas yang dilakukan dalam media sosial. Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mematikan notifikasi karena sering membuat tergoda untuk mematikannya. Contohnya, Anda memutuskan untuk memeriksa akun Anda pada saat siang hari. Hiatus dari media sosial. Cobalah untuk offline dari media sosial selama sehari, seminggu, atau bahkan sebulan. Lepaskan diri Anda dari media sosial selama sebulan penuh, itu dapat mengubah hidup. Anda dapat mulai dengan membaca buku, menghabiskan waktu bersama teman-teman, bermeditasi, berlari, sehari 3 mil misalnya, dan menulis buku. Yang ketiga, berlatih mindfulness. Mindfulness adalah teknik terapi yang bisa membuat kita untuk mengamati dan memiliki kesadaran yang berfokus pada pengalaman saat ini. Lakukanlah dengan melatih pada kegiatan sehari-hari. Coba untuk menyadari dan menghargai keadaan saat ini sehingga lebih dapat untuk menikmati apa yang kita lakukan sekarang. 4. Berlatih untuk membuat jurnal pribadi. Pada umumnya, orang-orang memposting di media sosial dengan maksud untuk mencatat hal-hal menyenangkan yang mereka rasakan atau lakukan. Anda dapat melatih diri untuk membuat jurnal pribadi untuk mengatasi sindrom FOMO. Cara memulainya dengan mengingat pengalaman yang terjadi dan perasaan Anda dapat ditumpahkan ke dalam jurnal pribadi itu. Manfaatnya adalah membantu Anda mengubah fokus dari apresiasi publik menjadi apresiasi diri sendiri terhadap hal-hal hebat yang dilakukan atau menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat mengelola diri dan mewaspadai jebakan adiksi sosial media. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.